Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Awal bulan lagi. Awal tahun, ya kan? Gaji baru. Baik. Udah naik nih. Alhamdulillah. Saya dengarnya gimana ya? Berapa persen? Saya ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Alhamdulillah. Wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma wa'du. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini, detik ini kita diberikan bermacam-macam nikmat yang tak terhitung. Setuju? Nggak ada suaranya. Setuju? Pakai jamaah gitu. Jamaah. Tuh nggak ada, Ustaz. Bukan di sono. Ini kan TV sini. Salawat dan salam senantiasa kita lanjutkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan insyaallah kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sebelah saya dan di tengah-tengah antum sudah berada Ustadz terkenal, Ustadz Nanang Mubarak. Temanya apa Ustadz hari ini? Temanya ya Masih dami katanya. tema-temanya dah. Nggak ada tema-temanya katanya. Yang penting mengalir. Baik, sebelum acara di tema besar. tema besar yang melanjutkan. Kantorku surgaku. Ya. Sebelum kita awali kajian kali ini, marilah kita lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada Ustaz. Tafadhol. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmin, amma ba'd. Hadirin muslimin mukminin, muslimin muslimat, mukmin mukminat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita masih diberi oleh Allah taufik, hidayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa dimudahkan untuk datang di majlis, dan mudah-mudahan majlis ini betul-betul menjadi bagian dari taman-taman sorga sebagaimana ungkapan baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga mudah-mudahan yang dimudahkan langkahnya di majlis ilmu ini adalah betul-betul sebagaimana janji Rasul, kelak akan dimudahkan jalannya menuju surganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Beruntunglah orang-orang yang dimudahkan oleh Allah, karena dalam sebuah riwayat hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi yang mulia, bahwasanya Nabi bersabda, la yadkhulul jannata min ahadikum ila bi amalihim atau bi amalihi, tidak masuk surga seseorang hamba, seorang manusia ke dalam surga, atau tidak akan masuk seseorang ke dalam surga bi amalihim, dengan amal-amal mereka. Tetapi yang memasukkan mereka atau manusia ke dalam surga itu karena rahmat. Karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat lagi dibahas katanya. Ada Pak Rahmat? Alhamdulillah lagi ya. Rahmatain. Semoga bukan hanya memiliki nama rahmat, tetapi kita pun diberi rahmat. Amin. Amin. Jadi sekali lagi kata Rasul, tidak masuk seseorang ke dalam surga dengan amal-amal yang dilakukan sebanyak apapun amalnya. Tetapi seseorang masuk ke dalam surga itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya, "Engkau juga wahai Rasul?" Rasul menjawab, "Ya, juga termasuk aku." Atau kama qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu pertanyaannya di dalam beberapa Quran, di dalam beberapa ayat Quran, bahwa manusia masuk ke dalam surga itu adalah dengan hasil pekerjaan di dunia. Ibarat kata dunia ada tempat menanam, akhirat tempat memanen. Dunia tempat menabur, akhirat tempat menuai. Dunia tempat bekerja, melakukan
amal-amal kebaikan dan akhirat tempat pembalasan atau pertanggungjawaban dan pembalasan. Karenanya para ulama yang yang alim, yang yang menguasai ilmu, baik ilmu Quran, ilmu hadis, dia tidak akan pernah Persija apa tuh? Apa? Bukan. Tidak akan pernah mempertentangkan atau membenturkan atau diadu apa? Si A dengan si B diaduin. Tidak pernah Berantem. Konflik. Kalau konflik itu objeknya orang. Kalau ininya ayat dengan Quran maksudnya gitu. Atau Quran dengan hadis. Tidak pernah berbenturan. Tidak pernah dibenturkan, tidak pernah berbenturan apa ya? Terus kayaknya kurang enak. Tambahan? Tidak menolak belakang. Apa? Bertolak belakang. Bukan. Kurang nyaman kayaknya dengerannya. Yang enak apa ya? Jedotin. Ya, gak pernah jedotin bahasa ininya. Apa? Nah, ini preman enak tuh. Gak pernah ngejedotin. Apa maksudnya? Gak pernah apa? Apa? Ya kalau orang kan diadu gitu ya. Kalau ini ayat dengan hadis maksudnya. Apa tuh? Gak pernah. Ketika ayat seolah maknanya seolah berbeda dengan hadis atau sebaliknya, maka ulama yang alim itu tidak akan pernah membenturkan, menyam. Ayo bantu. Apa? Membenturkan bukan? Mengadu. Kalau ngadu kan orang nih. Ini ayatnya bukan diadu. Apa ya? Ada konteks ayat dengan konteks hadis seolah maknanya berlainan seolah. Memperselisihkan. Apa? Memperselisihkan. Ya, maybe. Bisa iya, bisa tidak gitu ya. Artinya kalau sekarang itu adalah, khususnya di berar itu adalah ketika ada seolah ayat dengan hadis berlainan, dia akan apa? Benturin. Itu akan dibenturkan. Tuh kan? Masa ayat dengan hadis atau hadis dengan ayat berbeda maknanya, itu yang sering dipertentangkan oleh orang-orang liberal yang ada kebencian di dalam hati kepada Islam. Tetapi ulama yang baik tidak akan pernah Ya tadi. Paham ya? Paham ya? Jadi ketika ulama ahli hadis dan ulama ahli Quran itu ketika ada ayat dan hadis konteksnya dari segi makna seolah berbeda. Seperti tadi di dalam Quran itu banyak ayat yang Allah berfirman bahwa orang masuk ke dalam surga itu adalah hasil dari pekerjaannya, hasil dari amal solehnya. Atau wabasyiril ladina, contohnya wabasyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Atau orang masuk ke dalam surga itu karena amal baiknya, amal solehnya. Sedangkan hadis tadi maksudnya, kalau hadis tadi bahwa orang masuk ke dalam surga bukan dengan amalnya, tetapi karena rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ayat dan hadis ini didengarkan oleh orang ada yang kebencian di dalam hatinya kepada Islam, kepada Allah, kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka dua konteks ayat dan hadis ini akan dijadikan apa? Ya Allah. Apa? Akan apa? Akan dijadikan alasan untuk apa? Menselisihi bahwa tuh kan ayat dan hadis bertentangan. Tuh kan dijadikan sebagai hujah agar Islam, agar Allah dan agar Rasulullah SAW atau Quran dan hadis seolah ada tidak seirama, tidak sejalan, tidak searah. Dan karenanya ada orang yang mengatakan kalau begitu mereka akhirnya menyimpulkan dengan akal mereka atau mengambil salah satu yang sesuai dengan hati atau nafsu mereka. Tetapi para ulama ahli hadis dan ahli Quran itu adalah ketika ada seolah dua hadis atau hadis dan ayat itu seolah maknanya bertentangan, maka dia tidak akan pernah mencari perbedaan di antara maknanya, tetapi akan diambil hubungan di antara konteks ayat dan konteks hadis.
Akhirnya para ulama mengatakan bahwasanya ya betul, orang yang masuk ke dalam sorga berdasarkan hadis tadi adalah karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada yang bertanya, kalau begitu gak usah beramal deh, gak usah sholat, gak usah puasa, gak usah zakat, gak usah haji, gak usah mentaati perintah Allah, gak usah menjauhi larangan Allah, gak usah nutup aurat, gak usah beramal soleh. Apakah demikian kesimpulannya? Tidak. Apa kata para ulama? Justru satu maknanya, justru seseorang untuk mendapatkan rahmat dari Allah itu harus ada usaha, bekerja, melakukan amal. Jadi Allah akan menurunkan rahmat berupa kasih, cinta, sayang, berupa pertolongan itu ketika kita berusaha. Bahasa Arabnya apa? Al-amal. Bekerja, usaha keras. Itu yang pertama kesimpulan kata para ulama apa? Bahwasanya rahmat itu akan turun ketika kita berusaha. Pertolongan Allah akan turun ketika kita berusaha. Contoh, teman-teman kalau lapar mau apa tandanya? Makan. Mau makan. Lalu kita mau makan, duduk-duduk saja. Nasinya di dapur, apalagi di kantin. Di sini nggak ada yang masak. Nggak ada. Nah, di dapur ya, atau di kantin, atau kantin. Nah, lalu kita duduk saja, lalu bilang, aduh saya mau makan. Wahai nasi, datang dong. Wahai lauk, datang dong. Atau apa yang harus kita lakukan agar kita bisa makan? Gerak. Nah, Kantin. geraknya itu adalah Usaha. dengan usaha mau memenuhi kebutuhan hajat hidup dirinya, maka dengan usahanya itu Allah berikan rahmat. Maknanya bahwa orang bekerja, orang melakukan aktivitas itu tidak akan mungkin bisa melakukan aktivitas fisiknya, intelektualnya atau hatinya, melainkan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang alim lah tidak akan pernah membenturkan, orang tidak akan pernah mempermasalahkan, menselisihi antara konteks hadis dan konteks ayat. Justru dia akan mencari keselarasan, keharmonisan, keselarasan, keharmonisan, bahwa ayat dan hadis tidak akan pernah bertentangan. Jika ada ayat dan hadis seolah bertentangan, maka bukan ayat dan hadis yang bertentangan itu, tetapi akal manusia yang kurang memahami wahyu itu. Fahim tuh? Bisa dipahami? Karenanya setiap permasalahan, kalau dengan diri kita ada keimanan, maka semuanya akan kembali kepada qala Allah, qala Rasul. Apa firman Allah? Fa in tarudduhu atau fa in ta'uddu ilallahi wa rasulih, atau fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ilallah wa rasulih. Fa in tanaza'tum, jika ada perselisihan, jika ada permasalahan, jika ada problematika hidup kita, baik kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, pekerjaan, farudduhu ilallah wa rasulih. Apa maknanya? Maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Salah satu firman Allah yang lain dalam surat Al-Hasyr, kalau nggak salah ayat ke-8, wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Mohon dicek surat Al-Hasyr di akhir atau di pertengahan ayat ke-8 kalau tidak salah, biar tidak salah. Apa ayatnya bunyinya tadi? Udah dibaca tidak apa? Ini pada khusyuk nih. Apa ayatnya masih? Wama, yuk kita baca. Wama atakumur rasulu fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu. Ketemu? Ada yang ketemu, Mbak? Surat Al-Hasyr di juz 28. Apa kata Allah? Jika atau apapun wama atakumur rasul, apapun yang datang dari Rasul. Siapa Rasul di sini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Fakhuduhu, maka ambillah semuanya. Wa ma nahakum anhu, dan jika Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini
Nah, melarangmu. Maka apa kata Allah? Fantahu, maka tinggalkanlah. Ketemu? Masya Allah. Al-Hasyr. Ayat berapa? Ayat ke-7. Jazakallah atas koreksinya. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jika atau apapun yang datang, baik dari perkataan, baik dari perbuatan, contoh perbuatan atau perkataan atau tindakan atau keputusan. Keputusannya baik ia lakukan atau tinggalkan atau diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mulai tidur sampai tidur kembali, apa kata Allah? Maka ambil kalau itu diperintahkan, kalau itu dicontohkan. Wa manahakum, jika Rasulullah Muhammad SAW ini melarang melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu, memakai sesuatu, memakan sesuatu, bergaul dengan siapa, dengan sesuatu atau dengan siapa atau orang tertentu, maka fantahu, maka tinggalkan. Kenapa? Ya, Allah kuatkan di ayat yang lain. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiku anil hawa. Sesungguhnya apapun yang diucapkan, apapun yang dilakukan oleh Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, wa ma yantiku anil hawa, bukan berdasarkan hawa nafsu, melainkan in huwa illa wahyuha, melainkan baginya perkataannya, perbuatannya, tindakannya, contohnya adalah berdasarkan wahyu. Karenanya kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Qul in kuntum tuhibbunallah, seandainya engkau mau mencintai Allah, atau kalau engkau mau mencintai Allah, apa kata Allah? Cara tercepatnya, fattabi'uni, maka ikutilah Rasul ini, yuhibbukumullah, maka sungguhnya engkau sedang mencintai Allah. Maknanya mencintai Rasul sama dengan mencintai Allah. Mencontoh, melakukan perintah Rasul sama dengan melakukan perintah Allah. Itulah firman-firman Allah yang menguatkan bahwasanya apapun yang datang dari Rasul, maka lakukan. Jika dilarang atau melarang kepada kita, maka tinggalkan. Inilah makna kesejatian, keimanan, keagamaan seseorang. Yang hari ini, wafilah, hadirin rahimakumullah, hari ini tren dunia ini sedang mengarah kepada satu era. Tren dunia sedang mengarah kepada satu era yang disebut dengan New Millennium Era. Kalau kita menurut sejarah sosial di keilmuan umum, bahwa era manusia ini berawal dari era apa? Apa? Purba. Oke. Berarti adalah apa? Tindakannya adalah disebut dengan era batu. Era apa? Era batu. Dia ingin bertahan hidup, kan belum ada penggagas, maka disebut dengan era apa? Era batu. Kalau ingin berburu dengan batu, menanam pun dengan batu, apapun dengan batu, itu era batu. Kemudian beralih ke era apa? Melakukan pemberdayaan bumi yang disebut dengan era pertanian. Era batu beralih ke era apa? Pertanian. Maka setelah era batu, si orang-orang atau manusia hidup di bumi ini adalah disebut dengan dia pindah-pindah mencari sumber air, sumber penghidupan, disebut dengan nomaden. Ini era apa? Pertanian. Namun pasca peperangan besar, pasca perang dunia 1, bahkan menjelang era perang dunia 2, maka era pertanian itu berkembang lagi, beralih menjadi era yang disebut dengan era industri. Kalau di era batu, siapa yang kuat, siapa yang menang. Yang lemah berarti kalah, ibarat kata gitu ya. Berantemnya dengan fisik. Di era pertanian, siapa yang memiliki lahan yang banyak, dia adalah orang kaya dan orang sukses. Di era industri,
Di era industri kekuatannya apa? Money. Kekuatannya Money. money. Ini bahasa Inggris ya, jangan bahasa yang lain. Bahasa yang lain yang sensitif. Ada yang sensitif. Apa? Kekuatan di era industri apa? Uang. Uang. Siapa yang banyak uangnya, maka Kaya. dia akan menang. Siapa yang kapitalnya, materinya lebih banyak, dia akan sukses, dia akan menang. Karenanya penguasa era industri adalah orang yang punya. Inilah yang disebut dengan era peperangan. Era apa? Peperangan. Contoh, kita berapa tahun oleh Belanda? 3,5 abad. Dia ingin menguasai apa selain pertanian? Dia mengambil semua bahan-bahan kita dan dia dirikan industri di mana? Di mereka. Kan dia memiliki dua kekuatan, kekuatan uang dan kekuatan persenjataan. Untuk apa? Sebenarnya bukan kuat persenjataan, dia ingin maruk mengambil kekayaan. Dan agar untuk bisa mengambil dengan mudah dengan senjata alatnya. Yang kedua dengan uang. Contoh kenapa para pendahulu pahlawan kita strateginya selalu diketahui oleh musuh? Karena pengkhianat. Pengkhianat biasanya dari luar atau dari dalam? Iya, dikasih apa tuh? Swap. Ya, sekarang suap. Dikasih apa? Ya dikasih fulus. Mau kaya? Ambil tapi bocorkan rahasia. Kasih tahu rahasia di mana si anu. Sehingga mulai diciduk. Atau diadu apa? Dia domba. Datang ke si A, kasih kekayaan, kasih ke B, kasih kekayaan, dihasut, akhirnya itulah strategi apa? Penjajah ya. Ini di era apa? Industri. Jadi siapa yang memiliki kapital yang banyak, dia akan sukses, dia akan kaya, dia akan menang. Dan akhirnya objeknya di zaman batu, objeknya apa? Di zaman batu objeknya batu. Di zaman pertanian objeknya apa? Lahan. Tanah. Di era industri objeknya Uang. yang menjadi, mohon maaf, bukan objek, yang menjadi apa? Yang terkena dampak ya. Yang terkena dampak ya. Yang kalau di zaman batu itu binatang sama orang tuh. Tapi untuk dibunuh maksudnya gitu ya. Tapi binatang biasanya. Di zaman pertanian objek penderitanya apa? Tanaman. Nah, kalau di era industri objek penderitanya apa? Manusia. Maka disebut ada zaman Belanda apa? Diperkerjakan orang tua kita, dipaksa apa? Rodi. Zaman Jepang? Romusa. Di zaman jahiliyah? Budak atau hamba sahaya. Oke? Karena sejarah jahiliyah di Arab itu tidak terlepas dari sejarah dunia, maksudnya gitu. Nah, masuklah setelah sekarang ini masuk ke era abad dari mulai abad 17 sampai abad 20 menjelang abad 21 masuk ke era yang disebut dengan era apa? Teknologi. Era Teknologi. informasi. Objeknya apa? Ilmu pengetahuan siapa yang pintar? Dia yang akan sukses. Dia akan menguasai. Nah, akhir di penghujung abad 20 informasi ditambah dengan teknologi. Siapa yang menguasai ilmu pengetahuan, yang melahirkan kepintaran, kecerdasan dan teknologi, maka dia akan menang. Dia akan menjadi penguasa di dunia ini. Nah, itu sampai akhir apa? Menjelang akhir abad 20 atau menjelang awal abad 21. Abad 21 tahun berapa mulainya? 2001. Di tahun 2000 lah. Dari mulai tahun berapa? 2000 itu sudah mulai masuk ke abad 21. Pertanyaannya, era apakah hari ini? Era milenium. Ya, era milenium itu apa? Era apa? Perlu dibongkar? Perlu dibongkar? Perlu dibongkar nggak? Boleh. Waktunya cukup Pak? Udah setengah dua. Udah habis. Ini baru prolog, udah habis ini. Judulnya aja nggak apa-apa. Judulnya. Ini prolognya dulu. Era apa kira-kira? Yang disebut dengan era Digital. Maya.
Digital ini akhir abad. Digital itu adalah sebagai buah atau inovasi dari teknologi dan buah dari arus ilmu pengetahuan dan informasi. Nah, era baru, hasil penelitian ini adalah ini. Di era abad 2001 ini adalah yang disebut dengan era spiritual. Kata orang kiri atau orang barat itu, katanya ilmiah itu harus berdasarkan data dan fakta. Penelitian, kajian, riset. Itu kata siapa? Kata orang tertentu, betul? Dia tidak menganggap kalau ada dari Quran dan hadis seolah bukan ilmiah. Betul? Akhirnya kita harus, kita ambil dulu data-data dan faktanya, riset dan kajian-kajian mereka. Lalu kita compare, betul? Mana yang paling Benar. mana yang paling tepat, mana yang paling benar. Oke, kita mulai di beberapa artikel riset. Mohon maaf nih karena materinya kena virus, yang ada saja di flash ya. Mari kita lihat, kita amati beberapa pendapat dulu. Nah, ini pendapat siapa nih? Ernst Friedrich Schumer ya. Schumacher. Kita baca bersama-sama bahwa semua krisis bermula dari krisis kesadaran ini. Kesadaran orang-orang, baik dia, mohon maaf, bukan hanya agama Islam, tetapi agama-agama tertentu termasuk ateis dan komunis, dia tidak beragama, tapi dia mengatakan bahwa krisis yang terjadi hari ini di abad 21, krisis apa? Spiritual. Bahkan ini masuk ke penelitian di korporasi, perusahaan-perusahaan besar, para profesor, para konsultan, para penggiat penelitian dan riset itu melakukan penelitian tentang eksistensi perusahaan-perusahaan besar yang berumur panjang dan sangat sukses atau market leader di tingkat dunia. Ternyata dicirikan adalah perusahaan yang berkarakter dan bersifat spiritual. Seperti yang mereka katakan, contoh-contoh berikut yang teman-teman lihat data seperti itu. Termasuk salah satu awal kebangkrutan dari Lehman Brothers kenapa? Karena hilangnya nilai spiritual. Dia memang profesional, dia memang cerdas, kerja keras, tetapi hilangnya integritas, yang integritas sumbernya dari spiritual. Dan termasuk penelitian-penelitian 500 perusahaan yang 49 tahun diteliti dari mulai 1957 berakhir 2006, ternyata 426 perusahaan dari 500 perusahaan hilang. Itu bukan karena tidak memiliki modal besar, bukan karena tidak memiliki sistem yang canggih, bukan karena tidak memiliki SDM yang profesional, tetapi karena pelanggaran terhadap nilai-nilai kebenaran, prinsip-prinsip moral etika atau nilai-nilai spiritual. Dan di penghujung abad 20 menjelang abad 21 ini adalah kesadaran tentang era spiritual ini sudah mulai muncul. Dari mulai ada buku-buku, ada spiritual question, ada the corporate mystic. Kalau di Indonesia ada ESQ, nah termasuk ada kantor keseluruhan, pengarangnya siapa ya? Itu termasuk berarti kita sudah masuk ke arus yang sama. Arus yang mana? Arus yang sama. Bahwa dunia hari ini sedang menuju ke arus spiritual. Bahkan prediksi orang-orang barat adalah pemimpin yang akan di abad 21 adalah manusia disebut dengan manusia spiritualistik. Termasuk diskusi, seminar-seminar, salah satunya di Spiritual Harvard School, bahwa tema yang diusung adalah dari 60 negara dan CEO yang berkumpul di Amerika adalah dengan satu usung temanya The Spirituality Drives in the Business. Dari 60 CEO dan kepala negara yang hadir di sana adalah apakah spiritualitas mampu mendorong seorang untuk sukses atau perusahaan untuk sukses atau negara untuk sukses? Maka jawabannya ternyata iya. Tetapi di awal-awal atau menjelang akhir 2000 atau abad 2000 ini mereka sedang terjadi krisis spiritual. Spiritual yang apa? Yang mereka cari sehingga menimbulkan kenyamanan, kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan hakiki. Dan penelitian itu bermuara akhirnya bahwa spiritual yang harus berbasis ini dia. Bersiapa? Agama. Nah, rekan-rekan sekalian, puncak dari pencarian orang-orang barat, baik kalangan, mohon maaf, ini non-muslim ya, gereja, Katolik, Hindu, Protestan, Buddha, atau ateis, komunis sekalipun, bermuara pada, ya, akhirnya kembali kepada
kekuatan spiritual, dan spiritual itu di menjelang awal-awal abad 2000 atau 2001 ini adalah baru menyimpulkan bahwa spiritual harus berbasis agama. Ini penelitian-penelitiannya, ada dari penelitian University of Oxford, ada jurnal psikologi science, kemudian ada lagi penelitian-penelitian banyak lah ya. Dan teman-teman sekalian, demam atau kembalinya manusia di dunia barat khususnya yang telah melewati era industri, era informasi, era ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mohon maaf, kata mereka di barat, mereka sukses itu dulu sebelum era industri atau sebelum era teknologi adalah orang sukses itu adalah ketika dia dekat dengan agama, dekat dengan Tuhannya. Namun terkalahkan karena semuanya harus, kata mereka, harus berdasarkan akal atau logika, harus ilmiah. Maka agama dikalahkan dengan ilmiah atau ilmu pengetahuan, apalagi lahir dengan teknologi pengembangannya, inovasinya apa, teknologi, informasi dan yang lainnya, seolah agama itu tidak realistik, agama itu abstrak, agama itu normatif dan dogmatif. Itu di era informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun hari ini di barat sendiri, mohon maaf, termasuk ketika agama Islam dijadikan bahan untuk dijadikan agama Islam dijadikan agama yang menjadi musuh bersama, dicibir, dihinakan, citranya dijatuhkan. Yang tujuan mereka adalah untuk apa? Untuk menghilangkan kebanggaan umatnya kepada agamanya. Akhirnya mereka mengeluarkan beberapa program-program untuk bahwa agama tidak menjadi solusi, agama tidak menjadi jalan keluar atas permasalahan hidup manusia, apalagi ketika dibenturkan dengan teknologi. Apa hubungan agama dengan teknologi? Apa hubungan agama dengan arus informasi? Tetapi di awal abad 2001 ini adalah mereka mulai sadar. Dan ini ternyata adalah tren dunia hari ini. Mereka sedang mengarah kepada yang disebut dengan kebahagiaan spiritual berbasis agama. Penelitian teman-teman nanti bisa baca, silakan. Namun pada akhirnya penelitian agama ini mereka sedang memasuki sebuah tren yang baru. Semakin dekat dengan agama, maka hidupnya akan semakin bahagia. Dan ini penelitian sangat banyak sekali. Jika teman-teman mau kadang meluangkan waktu membaca beberapa penelitian, bahwa energi kebahagiaan itu mampu mengurangi kesehatan fisik, mampu mengoptimalkan kinerja atau etos kerja, atau mampu meningkatkan keuntungan perusahaan apa? Keuntungan perusahaan apa? Income. Mau kedua apa? Keuntungan perusahaan apa? Profit. Bahwa kebahagiaan atau bahwa agama atau kebahagiaan itu adalah menjadi energi untuk SDM agar kerjanya semakin produktif, semakin totalitas dan semakin prestatif, kreatif, inovatif, dan akhirnya akan menambah kepada profit perusahaan. Ini kesadaran dari orang barat. Semakin umat Islam itu ditekan, semakin umat Islam, mohon maaf, secara agama dihinakan, maka ternyata kesadaran mereka beragama dan untuk mempelajari Islam ini semakin tinggi. Maka tontonlah, ini bukan promosi nih, salah satunya yang ditulis oleh saudara kita dan telah difilmkan. Ada 2 film yang sudah ini. Yang pertama apa? 99 Cahaya, dan yang kedua yang terbaru apa? Bulan meratah terpecah. Bulan merakah atau apa ya? Apa? Bulan terbelah di langit Amerika. Sudah nonton? Belum. Walaupun saya tidak suka film. Tapi setelah ketemu dengan penulisnya, coba deh nonton. Ternyata ini untuk menjawab salah satu film yang dilayangkan oleh mereka ketika ada kebencian kepada umat Islam, disebut Islamophobia di barat. Yang ada film yang disebut dengan Innocent of Muslim dan fitnah, maka umat Islam harus menjawab dengan bahasa mereka. Salah satunya dengan film. Dan di film yang kedua, yaitu adalah apa?
bulan Bulan terbelah di langit Amerika. Eropa dengan apa dengan tema yang sangat luar biasa. Apakah dunia akan damai, Tanpa Islam. akan aman tanpa Islam? Cuma itu. Film selama 1,5 jam atau 2 jam itu adalah untuk memecahkan apakah dunia atau bumi akan aman, akan damai tanpa Islam. Dihubungkan dengan kejadian apa? 11 September kejadian apa? Bom WTC. Dan ternyata di ending di film itu adalah menjawab, dan yang menjawab bukan orang Islam, bahwa dunia tidak akan pernah aman tanpa Islam, atau dunia ini akan aman dengan Islam. Maka ketika pertanyaan di awal film, apakah dunia akan aman tanpa Islam, di endingnya apa? Dia mengatakan, orang-orang mereka mengatakan adalah tidak, justru dengan Islam dunia akan damai, dunia akan aman, dunia akan bahagia, dan justru dengan tanpa Islam dunia akan hancur, dunia akan kacau. Inilah kesimpulan mereka pasca kejadian 11 September tahun 2001. tahun berapa? 2001. Dan ikhwafillah atau teman-teman sekalian, kesimpulannya terdapat dalam surat Muhammad ayat ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolong dan meneguhkan kedudukanmu. Akan mengangkat derajatmu, akan mengangkat kebahagiaanmu. Dan kebahagiaan yang mereka cari tadi apa? Bersumber dari apa? Dari agama. Dan agama itu sumbernya keimanan, dan keimanan itu adalah puncaknya adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya agar kita bahagia harus bersumber agama, dan puncaknya adalah ketika kita senantiasa melibatkan, membawa Allah dalam aktivitas apapun yang disebut dengan zikrullah. Dalam surah Al-Ra'd, innal ladzina amanu tatma'innu qulubuhum ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dan sesungguhnya orang-orang beriman itu hatinya akan menjadi tenang. Dan dengan mengingat Allah lah hatimu akan menjadi tenang. Kesimpulannya adalah orang-orang barat hari ini, mereka sedang masuk ke tren, yaitu disebut dengan tren apa? Era apa tadi? Era spiritual. Dan spiritual itu berbasis apa? Berbasis agama. Dan ini ternyata tadi sudah disampaikan ayatnya, dan telah diprediksi kejadian era zaman ini telah diprediksi oleh baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa prediksi beliau ini? Dan prediksi beliau ini terdapat dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad yang disampaikan oleh baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini harus kita fahami. Inilah perjalanan zaman atau era manusia. Takunu akan berlalu di hadapanmu 5 era, 5 masa. Kalau tadi adalah dari kita lihat tinjau dari segi apa? Keilmuan umum. Ini ada keilmuan keagamaan kita berdasarkan ayat Quran tadi dan berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin menyampaikan hadisnya secara umum saja. Tetapi saya ingin mendeklar dan meluruskan. Biasanya ketika saya membacakan hadis ini selalu ada persepsi bahwa Kang Nanang ini sedang mengarahkan audien atau jamaah kepada satu organisasi tertentu, satu harokah tertentu, satu mazhab tertentu. Saya tidak ingin teman-teman punya persepsi demikian. Saya ingin menyampaikan hadis Nabi saja, bahwa kata Nabi kita akan melewati 5 zaman, 5 fase, 5 era. Dan sebelum kita membahas masalah kiamat sudah dekat, kita harus membahas ini dulu. Dan hadis ini sering dilupakan oleh orang Islam sendiri. Yang sekarang muncul apa? Tentang fenomena ceramah atau training atau buku-buku tanda-tanda kiamat. Sehingga umat Islam dibikin apa? Di satu titik pamor citra umat Islam dirontokkan, di sisi yang lain umat Islam dibuat apa? Dibuat apa?
dibuat apa? Satu sisi pamor, citra umat Islam dibuat rendah. Satu sisi yang dari dalam umat Islam dibuat ketakutan-ketakutan. Atau dipecah belah. Atau buat ketakutan bahwa kiamat sebentar lagi dekat. Lihat tuh tanda-tandanya disebutin. Biasanya yang muncul apa? Tanda-tandanya yang disebutin oleh para asatid kita. Salju. Apalagi? Banjir. Banjir. Emas di Irak. Apa? Emas di Irak. Mas di Irak. Belum. Atau sungai Efrat sudah mulai Turun. mengering. Pertempuran besar di Syam antara kaum muslimin dan Yahudi. Yang di dalamnya adalah pimpinannya Yahudi, dalamnya ada ateis dan ada Syiah di dalam seperti itu. Terus itu digemborkan. Berarti kiamat Ntar lagi. sebentar lagi. Tetapi para asatid itu melupakan hadis ini. Ini pun hadis Nabi. Yang kalau ada hadis Nabi, apakah prolog dari ceramah kita ini? Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dalam surat Al-Hasyr ayat ke-7 tadi. Teman-teman, singkat cerita bahwa dunia ini akan mengalami 5 fase pasca berakhirnya kenabian. Yang pertama adalah disebut dengan fase nubuwah, fase kenabian. Itu sudah selesai dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adam sampai Nabi. Sudah selesai kah? Sudah selesai. Nabi Muhammad wafat tanggal 12 bulan Awal Rabiul Awal tahun 600 sekian. Nabi Muhammad itu Nabi siapa sih? 576 863. Nabi Muhammad wafat tahun berapa? Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal tahun, kayaknya pernah baca gitu ya sejarahnya. Kayaknya gitu ya. 630. Tahun 11 Hijriah. Oh. 11 kenabian. Kan Rabiul Awal ya harus dengan Hijriah dong. Kalau Masehi ya Masehi gitu ya. 12 Rabiul Awal, 11 Hijriah atau 11 kenabian. Dan Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Rabiul Awal. Berarti sebenarnya 12 Rabiul Awal bukan hanya mengenang kelahiran Nabi, mestinya, tetapi juga mengenang wafatnya Nabi. Jadi ketika kita mengadakan Maulid Nabi, itu harus dibaca dari kelahiran sampai wafatnya, sejarah. Yang tebal segini, baca tuh. Kebaca gak tuh? Dari mulai lahir sampai wafat harus dibaca. Karena tanggal yang sama, bulan yang sama, kita sedang mengenang kelahirannya pun wafat. Yang dikenang kelahirannya doang, wafatnya tidak. Endingnya apa? Output dari diutusnya Rasul apa kira-kira gitu ya? Jangan hanya kelahirannya, tetapi juga output Rasul atau kelahiran Rasul atau wafatnya Rasul atau diutusnya Rasul apa. Nah, ihwafillah teman-teman sekalian rahimakumullah, masa kenabian lewat, berarti sudah selesai kah? Lalu masa itu akan diganti dengan masa yang kedua disebut dengan tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Bahwa masa itu akan diganti dengan masa dipimpin oleh khilafah atau khalifah. Dan prediksi Rasul 30 tahun. Khilafah itu akan berlaku 30 tahun setelahku. Yuk kita hitung. Khalifah itu siapa aja? Abu Bakar. Abu Bakar. Yang kedua? Umar. Yang ketiga? Utsman. Yang keempat? Ali. Yang kelima? Hasan. Oke. Abu Bakar 2 tahun. berapa tahun? 2 tahun. Umar 10 tahun. 10 tahun. Hitung tolong. 10 2 tambah 10? 12. Utsman 12 tahun. 12 tahun. Tambahkan? 24. Hah? 24. 24. Oke. Utsman? Ali. Ya, Utsman ya. Ali 6 tahun. Berapa tahun? 30 tahun. Rasul menyebutkan bahwa masa khalifah atau masa setelah penggantiku masa khalifah itu 30 tahun. Rasul menyebutkan apakah Rasul masih hidup? Atau Rasul sudah tiada? Ketika menyebutkan masih hidup. Sudah berlaku belum zaman itu? Belum. Ketika Rasul wafat terbukti gak berapa tahun? Terbukti. 30 tahun. Secara tahun itu 30 tahun. Tetapi secara bulan belum lengkap. Kita hitung. Masih kurang sebenarnya baru 29 tahun 4 bulan. Nah, ini sering dilupakan. Nah, setelah Ali diganti dengan Ali wafat tahun berapa?
Atau bulan apa? Bulan apa? Ayo penggemar Ali. Karbala. Itu siapa tuh? Lain. Salah. Karbala. Hasan Marah. Karbala. Ayo. Husain. Ali wafat bulan. Aduh. Ngitungnya gini, ngitung biar gampang. Kata Rasul apa? Masa khalifah itu akan berlaku berapa tahun? 30 tahun. Oke, Rasul wafat tahun berapa? Bulan apa? Rabiul Awal. Rabiul Awal. Oke, tarik mundur aja. Kan kurangnya 6 bulan kan? 6 bulan sebelum Rabiul Awal bulan apa? Gak hafal. Itu dia masalahnya. Nah, itu. Hari ini bulan apa? Januari, hafal banget. Valentine bulan apa? Apa lagi? 17 Agustus bulan apa? Ya Agustus. 6 bulan sebelum Rabiul Awal bulan apa? Karena kan Rasul tidak akan pernah salah dalam janji dan prediksi, betul? 30 tahun harus lengkap. Sedangkan Ali wafat yang dibunuh oleh Syiah tadi, tetapi seolah dia mengakukan Ali pada dia pembunuh Ali. Seperti itu. Wafat persis 6 bulan sebelum prediksi Rasul 30 tahun lengkap. Secara tahun sudah 30 tahun, tapi bulan belum. Masih berkurang berapa? 6 bulan. Dan 6 bulan itu dipimpin setelah Ali adalah hasil kesempatan istima atau ijma ulama atau sahabat, dan tapi ketika itu adalah jatuh kepada Hasan. Namun luar biasanya Rasul wa maytukanil hawa adalah Hasan hanya memimpin 6 bulan. Dan 6 bulan itu adalah persis melengkapi prediksi Rasul menjadi 30 tahun. Karena Ali wafat 6 bulan sebelum lengsernya Hasan. Dan itu pada bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal itu adalah persis akhir jabatan Hasan. Bulan apa? Tambah aja sebelum Rabiul Awal apa? Ayo. Bulan pertama apa sih? Muharram 2. Safar 3. Rabiul Awal. Nah, Rabiul Awal kan? Tarik mundur. Berarti Safar, Muharram, terus apa? Udah gede-gedean aja bawahnya nih. Mau loncat aja kita nih. Udah, biar cepat aja. Ramadan. 6 bulan sebelum bulan apa? Ramadan. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dibunuh pada bulan Ramadan oleh Syiah dan dekatnya Syiah. Karena penyesalannya, tapi agar dia menjadi pahlawan seolah dia menjadi pembela. Padahal mereka menjadi pembunuh juga. Nah, ketika itulah berakhir 6 bulan masa Khalifah Hasan bin Ali, bukan Husain. Tapi kenapa yang diagungkan? Husain. Padahal yang menjadi Khalifah Hasan. Bahkan ini fakta sejarah yang diselewengkan oleh mereka. Nah, setelah 6 bulan, karena merasa ya Hasan masih muda satu, yang kedua adalah dari segi kepemimpinan, leadership itu lebih bagus Umayyah, Bani Umayyah atau Umayyah. Akhirnya dan terjadi ketika itu memang sejak zaman Utsman atau Ali itu jadi pertentangan antar suku, antar bani, antar kaum, antar kampung, antar faksi-faksi seperti itu. Dan agar umat Islam bersatu, maka Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah menyerahkan kepemimpinannya kepada Umayyah. Dan ketika itu dikenal dengan tahun Amul Jamaah, tahun persatuan. Karena ketika itu umat Islam sedang apa? Terjadi perpecahan. Menyelamatkan umat Islam daripada mengutamakan kepemimpinan kedudukan jabatan dirinya, diserahkan kepada Muawiyah. Nah, ini adalah bayangkan pemimpin yang luar biasa, betul gak? Kalau merasa tidak mampu, turun aja gitu kira-kira. Menurut Hasan bin Ali. Betul. Kalau melihat fenomena masyarakat sudah kesejahteraannya, kekayaannya, kedamaian, ketenangan, keamanan, sudah kata Hasan bin Ali apa? Aku ingin menyelamatkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Luar biasa gak? Tapi kenapa yang jadi pahlawan Husain? Harusnya Hasan. Nah, teman-teman sekalian, berarti zaman khalifah sudah selesai. Prediksi Rasul berapa tahun? 30. Kata Rasul, "Tsumma takunu mulkan 'adhan." Fayakunu masyaallah yakunu tsumma yafawu idza yafawaha. Dan setelah masa khalifah akan diganti dengan masa yang disebut mulkan 'adhan. Bukan khalifah lagi, tapi mulkan kata Rasul.
Mulkan artinya muluk. Muluk artinya Raja. malik, raja. Malik yaumiddin. Apa artinya? Raja di hari Raja. Muluk, raja-raja. Mamlaka, kerajaan. Mulkan adalah raja. Adon. Adon dari kata bahasanya adalah gigi. Gigi itu buat apa fungsinya? Buat gigit. Berarti adalah mulkan. Adon adalah raja ya. Menggigit-gigit. Maksudnya menggigit. Tetapi memang walaupun mulkan adon, ini tetap masih dipimpin oleh orang Islam. Atau orang-orang kaum muslimin. Setelah khalifah tadi apa? Bani Umayyah. Setelah Bani Umayyah, Abbasiyah. Bani Abbasiyah. Setelah Bani Abbasiyah, Bani atau dinasti Utsmaniyah. Dan Rasul menyebutnya bukan khalifah lagi, tapi raja. Tetapi di kalangan sejarah adalah masih disebut dengan khalifah atau amiril mukminin. Contoh apa? Umar bin Abdul Aziz, Amirul Mukminin. Harun al-Rashid, Zainal Abidin, itu masih disebut apa? Khalifah. Tapi kata Rasul masa itu disebut apa? Mulkan. Raja yang menggigit. Kenapa raja yang menggigit? Karena bukan raja yang tidak baik. Sebenarnya rakyatnya itu adalah yang sudah egois, sudah individualis, sudah saling siku sana siku sini. Tidak mau sepakat dipimpin oleh satu pemimpin. Nah, karenanya fase ini sudah lewat. Sampai berakhir tahun kapan? Pada dinasti Bani Utsmaniyah, dan itu berakhir abad 2000, runtuhnya terakhir Turki Utsmani yang diganti oleh Turki sekuler. Kemal Pasha, Atatürk. yang dia adalah keturunan generasi terkuat di Yahudi dan mengganti sistem Islam atau syariat dengan sistem Yahudi. Dan ini yang disebut dengan mulkan jabariyan. Bukan apa? Atau raja yang diktator. Dan eranya hari ini adalah era apa? Mulkan Jabal. Mulkan. Kapan mulainya? 1924. 1124. Ketika Mustafa Kemal Pasha, karena warga Turki hari ini tidak mau Kemal Pasha ini disebut Atatürk. Atatürk bapaknya Turki atau bapak yang foundernya Turki. Hari ini warga Turki tidak mau Mustafa Kemal disebut Mustafa Kemal Atatürk, tapi kembali kepada bapaknya Mustafa Kemal Pasha yang anak keturunan siapa? Yahudi, yang mengganti sistem Islam dengan sistem sekularisme, kapitalisme, dan sistem materialisme. Inilah yang disebut nanti masuk ke era tadi apa? Industri, masuk ke era apa? Informasi, yang mereka menggunakan cara-cara informasi, ilmu pengetahuan, termasuk yang sekuler, yang kapitalisme, dan materialisme. Berarti fase sekarang fase apa? Mulkan Jabaran. Mulkan Jabarian. Teman-teman, apa prediksi Rasul apakah sudah terbukti? Di mana diktatornya? Di mana diktatornya? Berarti penguasa sekarang dunia siapa? Menurut sejarah ini? Yahudi. Ya. Amerika digerakkan oleh Yahudi. Yahudi. Penggeraknya prediksi Rasul siapa? Yahudi. Sistem sekarang adalah sistem Yahudi. Termasuk yang mengganti keuangan, sistem keuangan dengan kertas atau dolar rupiah dan lain-lain itu sistem Yahudi. Perbankan dibuat IMF, bank dunia yang lain dengan sistem Yahudi. Termasuk dunia pendidikan, dunia keluarga, dunia politik, budaya, termasuk agama disekulerkan. Kurikulum pun seperti itu. Sekarang penguasanya siapa? Amerika. Eropa. Yahudi. Ini. Menurut berdasarkan sejarah ini. Siapa Mustafa Kemal ini? Keturunan Yahudi. Mereka mengganti semuanya. Dan contoh, ini bisa nanti di off kan ya? Atau di Edit. kalau mau di edit ya. Mereka membuat salah satunya adalah sebuah cara untuk memberangus khususnya Islam. Karena penguasa sekarang siapa? Yahudi. Era Kristen sudah lewat. Sebelum Yahudi itu Kristen. Masuk era apa sekarang? Yahudi. Sebenarnya musuh ini Yahudi sebenarnya Islam yang di ini. Karena walaupun Yahudi dengan Nasrani permusuhan, tapi mereka sudah sejulil ingin meruntuhkan, menjadikan umatnya sebagai musuh bersama. Mereka membuat satu adalah yang disebut dengan Human Rights International, disebut dengan hak asasi manusia.
mereka membuat 61 sampai 57 sampai 61 pasal. Pada tahun 1957 mereka membuat delegasi, masuklah undang-undang internasional di PBB. Mereka membuat HAM untuk memuluskan gerakan program mereka. Dan ini ternyata semua HAM ini untuk siapa? Yahudi. Tujuannya, objek penderitanya Islam. Bahwa umat Islam ini tidak berdasarkan tidak suka kebebasan. Akhirnya ayat-ayat pasal 61 itu adalah untuk memberangus umat Islam. Yang kedua adalah mereka membuat sistem, dan salah satunya sistem apa? Demokrasi. Awal mereka, dan demokrasi adalah mereka buat ternyata untuk memberangus kebebasan umat Islam. Contoh, ketika suatu negara demokrasi dimenangkan oleh orang Islam yang paham Islam, benar-benar paham Islam ya, paham sejarah, paham Quran, paham tafsir, paham hadis, maka pasti mereka membuat sebuah gerakan untuk penghancuran atau kudeta. Pertama di Gaza, Perdana Menterinya adalah 91% adalah dimenangkan oleh orang Islam yang kuat Islamnya, paham dengan pergerakan, paham dengan sejarah, paham dengan peradaban, paham dengan kemajuan berdasarkan agama. Siapa? Ismail Haniyah. Diapain? Dibuat rekayasa, akhirnya Ismail Haniyah mengundurkan diri, udah satu kepemimpinan oleh Mahmud Abbas. Yang kedua adalah di Mesir. Karena yang menang adalah paham Quran, paham hadis, paham pergerakan, paham organisasi, dan paham perjuangan Rasul dan para sahabat. Mereka akhirnya membuat sebuah program untuk mengkudeta. Di Sudan, di Yaman. Selain mereka ingin menguasai kekayaannya, tetapi juga mereka ingin bahwa yang berkuasa di sana adalah orang Islam yang paham dengan Islamnya. Tetapi di Indonesia, ya begitulah kira-kira ya. Nah teman-teman sekalian, inilah diktatornya mereka. Kalau negara itu dipimpin oleh orang yang paham dengan Islam, dan Islamnya benar-benar Islam ya mestinya, paham dengan isi-isinya Quran, paham dengan isinya hadis, paham dengan kemajuan berdasarkan agama, maka mereka akan membuat rencana-rencana untuk. Nah akhirnya teman-teman, tetapi Islam ini bukan agama buatan manusia, tetapi Islam adalah agama ciptaan Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Allah yang menciptakan agama ini, agama Islam ini, dan Allah yang menjaganya. Dan ternyata era tadi, data fakta itu adalah mereka sedang mencari kebahagiaan spiritual bersumberkan apa? Agama. Dan betul prediksi Rasul. Karena memang adalah kembali zaman ini, sebelum kiamat ini adalah akan kembali, dunia akan di bawah genggaman sebuah sistem, sebuah kepemimpinan berdasarkan agama. Dalam hal ini adalah Islam. Jadi Islam akan kembali memenangkan atau memimpin peradaban bukan hanya di satu negara tapi dunia. Inilah prediksi Rasul. Dan ternyata terbukti di Amerika. Fakta dan data terbaru dari Ustadz kita, Ustadz Muhammad Samsi Ali, orang Indonesia yang menjadi imam besar atau presiden di Islamic Center Washington DC. Mereka mengatakan bahwa di Amerika setiap tahun tidak kurang 20.000 sampai 30.000 orang masuk ke dalam Islam. Khususnya pasca terjadi 11 September. Datang ke Indonesia untuk mengajak beberapa ustadz, beberapa dai, beberapa motivator, beberapa trainer untuk mengajak berdakwah di sana. Kenapa? Karena kata Ustadz Samsi Ali, aku sudah kehabisan. Bukan kehabisan waktu. Aku sudah ditelepon setiap hari untuk datang ke rumah keluarga tertentu untuk menyaksikan syahadat. Setiap hari. Setiap Jumat bukan lagi belasan, puluhan, tapi ratusan bersyahadat masal. Allah Akbar. Di Inggris, di Jerman, di Australia, di mana-mana mereka sedang demam kepada Islam. Bukankah Rasul sudah memprediksi? Rasul bersabda ini, apakah Rasul masih hidup? Tidak. Dan ketika bersabda ini Rasul ketika bersabda ini masih hidup? Masih. Tetapi zamannya apakah sudah terjadi? Belum. Tetapi hari ini terjadi. Apakah Rasul berkata berdasarkan nafsu? Tidak. Atau berdasarkan wahyu? Wahyu. Berdasarkan wahyu. Teman-teman hari sekalian, dan hari ini semakin kita cinta agama, semakin kita bangga kepada agama, khusus kepada Islam ini, prediksi dan hasil riset ilmiah kata mereka
semakin dekat dengan agama, semakin melaksanakan ritual-ritualisasi agama, semakin mengamalkan membuktikan agamanya, maka mereka akan merasakan kedamaian, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan hakiki. Itu kata mereka. Kita sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW dan sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja mungkin yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan dari materi ini endingnya adalah kita semakin menimbulkan kecintaan kita kepada Islam, semakin athiqah bil Islam, semakin thiqah, semakin bangga dengan Islam, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan di antara diri kita. Dan insya Allah siapa yang mencintai Islam, siapa yang menolong, mencintai, mengamalkan Islam, maka Allah akan menolong kita dan Allah akan mengangkat kedudukan kita, insya Allah. Akhirnya apa? Ketika kita orientasinya Islam atau agama ini, Allah akan kebahagiaan hakiki. Namun teman-teman, jika teman-teman kehilangan barang, kehilangan jabatan, kehilangan posisi, kehilangan pekerjaan, kehilangan orang, kok merasa gelisah, merasa galau, tidak tenang bawaannya, maka segera kembali ke jalan Allah, segera bertobat kepada Allah. Kenapa? Jika ada orang tidak bahagia hari ini hidupnya, biasanya adalah karena hatinya dipenuhi dengan materi, dan dia tidak dipenuhi hatinya dengan Allah. Bukankah janji Allah terbukti bahwa dengan berzikir hati kamu menjadi tenang. Siapa yang hatinya dipenuhi dengan Allah, dia akan bahagia. Tapi siapa yang hatinya dipenuhi dengan selain Allah, dengan harta, jabatan, posisi, termasuk gaji dan yang lain, mohon maaf, seperti itu, maka dia akan hidupnya gelisah, galau, resah, gelisah. Karenanya apapun yang terjadi, mau tetap bekerja di sini atau tidak, gaji naik dan terus naik. Karena turun ya. Karena turun. Gaji naik atau terus naik, remunerasi naik atau terus naik, komisi naik atau terus naik, bekerja jabatan seperti ini atau terus naik, atau kebalikannya, kita tidak akan pernah menggoyahkan hati kita, tidak akan pernah menggoyahkan iman kita, dan tidak akan pernah menggeser kebahagiaan kita jika hati kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilallah, wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz atas materinya. Karena sudah jam 2 kurang, materinya belum selesai, ini ada pensil nih. Baik, kita akhiri. Selalu prolog kita mah. Oh, prolog ya. Mukadimah Dulu. Bulan depan insya Allah lanjut. Ya, sih rencana sebegitu katanya. Baik, marilah kita akhiri kajian kali ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Doa penutup majelis. Baik, terima kasih. Insya Allah ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman langsung kerja ya? Apakah ada yang berkenan?